Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Cak. Kali ini Cak, welcome to MotoGP Motegi. Dan kita lupakan race di India. Mengingat Hood India adalah kondisi di mana seluruh tim 0-0, tidak ada data sama sekali. Akan tetapi pada race ini di Motegi tentu saja banyak data yang dimiliki oleh para pembalap dan juga masing-masing tim, sehingga kita akan melihat apakah betul Honda dan Yamaha betul-betul naik secara performa, atau mungkin hanya gara-gara kemarin tidak ada data sama sekali sehingga para tim lainnya buta, tidak mampu mengeksploitasi motornya. Kita akan bahas pelan-pelan mengenai itu. Dan yang paling hot adalah ternyata Kang Mas, ini ada sebuah kabar dari Dani Pedrosa saja. Jadi semua media-media besar tidak mengenai berita dan juga pernyataan Dani ini, akan tetapi ada beberapa media di mana mengutip perkataan dari Dani Pedrosa lewat DAZN, sebuah media yang sudah sangat terpercaya. Ternyata Dani memberikan pernyataan mengenai keanehan yang dia ketahui, yang dia pergokin pada motor Pecco Bagnaia. Ini akan kita bahas karena berhubungan dengan pengembangan dari Ducati dan apakah ada sesuatu yang berbeda. Suspensinya mungkin atau pergerakan ban belakangnya ini akan menyalahi aturan MotoGP. Kita akan coba bedah karena ini menarik sekali, Cak. Nah, Kang Mas, kita akan coba yang pertama dulu. Jadi biar tertata ya, pelan-pelan sampai juga nggak ketinggalan kereta. Membahas mengenai MotoGP ini benar-benar terkupas semuanya, Cak. Yang pertama, Cak, good news buat para fans Alex Rins yang sebelumnya WW sudah bahas kondisi operasinya. Dia merasakan sakit yang luar biasa, di mana ternyata ada beberapa inci tulangnya yang belum tersambung. Dan ini kita sorotin, namun ternyata pada informasi paling update dikonfirmasi Rins akhirnya mendapatkan izin dari dokter untuk turun di Motegi. Hola a todos, buenos días o buenas noches. La verdad que súper contento de poder estar aquí en Japón. Ayer estuvimos en Madrid y la visita fue bastante bien. El hueso sigue regenerando, sigue su proceso. Así que vamos a probar el siguiente paso, que es subirnos a una MotoGP, a ver cuáles son las sensaciones y nada, seguir el proceso de recuperación. Muchísimas gracias a todos por los ánimos, por el apoyo, a Honda, a Lucho, LCR. La verdad que se están portando genial. Un fuerte abrazo. Chao. Nah, ini dia, Cak. Jadi kabar yang menyenangkan buat sampean. Teman-teman jangan berharap banyak karena Alex Rins sendiri memberikan konfirmasi bahwa dia akan jajal kondisinya berdasarkan pada saat dia ngetes MotoGP machine, karena kan berbeda banget ya dari sisi powernya, dari sisi semuanya. Makanya kalau nanti dia merasakan ketidaknyamanan, bisa saja pada saat latihan dia mengkonfirmasi dari sana. Jika memang dia nggak nyaman, bisa saja dia akan berhenti, tidak meneruskan pada sesi berikutnya. Tapi jika dia merasa nyaman, cederanya oke, ada rasa yang membuat dia nggak nyaman, maka dia akan terus sampai dengan race. Jadi kita harapkan Alex Rins regenerasi tulangnya berjalan dengan baik. Rins memberikan konfirmasi bahwa proses ini memang tidak mudah, tapi dia akan mencoba untuk geber MotoGP machine. Jadi itu yang pertama, Cak, pembuka buat sampean. Artinya apa, Kang Mas? Artinya Rins akan gabung dengan Honda dan nunggang motor RC, dan kita lihat saja seperti apa sepak terjang Rins yang mungkin masih bisa kita katakan belum fit, belum benar-benar fit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak, ini yang kita juga shock banget ya. Jadi teman-teman saat ini sedang heboh sekali di beberapa media besar, di beberapa sosial media juga heboh, di Facebook, dimanapun itu heboh banget. Karena kenapa, Cak? Ternyata ada sebuah penjualan di Facebook, penjualan yang kita bilang penjualan yang cukup misterius, karena kita melihat adanya penjualan spare part dari Suzuki Gsx RR. Nah, dan Cak, jadi ini adalah sebuah kondisi di mana ternyata diam-diam ada sebuah akun dari Facebook yang menjual komponen-komponen part Gsx RR yang lengkap, Cak. Jadi dari sasisnya, swing armnya, bahkan pengeremannya, dan juga perintil-perintilan komponennya itu dijual dan bervariasi banget. Harganya jauh dari harga pasaran. Dan ini kita cukup kaget ya. Contohnya kita lihat seperti ini ya. Contohnya adalah nih, bisa perhatikan di gambar ini bagaimana kita lihat sebuah gelondongan mesin Suzuki Gsx RR. Awalnya IWP berpikir seperti bukan motor MotoGP machine, tapi ternyata ini adalah MotoGP machine Gsx RR, bahkan lengkap dari knalpotnya, swing armnya, engine-nya, dan dijual oleh mereka dengan harga bervariasi. Jadi ini ada sebuah akun namanya Aisara Sodawat dari Thailand. IWP juga nggak tahu dari mana nih ya, orang ini bisa mendapatkan MotoGP machine yang seharusnya sangat-sangat konfidensial, tidak boleh dijual. Ini dijual oleh mereka ya di angka sekitar 1,35 juta baht. Kita rupiahkan adalah 573 juta. Jadi memang tidak ada ECU-nya, Cak, elektroniknya nihil. Tapi di sini ada beberapa informasi seperti fairing.
roda dan juga velg cakram karbon, bahkan kaliper Brembo juga dijual di angka 100 jutaan. Bahkan untuk sasisnya, perimeter frame aluminium dijual oleh orang ini dengan harga sekitar 1.600 US dollar atau jika kita rupiahkan sekitar 25 jutaan rupiah. Termasuk juga adanya penjualan untuk aluminium swing armnya dijual oleh mereka di angka 31 jutaan. Jadi awalnya diposting di Twitter oleh Everything Motor Racing, kemudian oleh mereka diekspansi, dijual pula di Facebook, dan ini jelas mengejutkan kita semuanya, Cak. Dan ini betul-betul ternyata memang part dari Gesik RR Suzuki. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini bagaimana ceritanya dan bagaimana pula kok ada orang yang bisa menjual prototype engine, prototype bike, walaupun pada kondisi perintilan ya, dipecah-pecah begitu. Ini sepertinya ya, kalau kita analisa ada oknum yang tidak amanah. Nah ini menarik, Cak, ya kan. Sama harus tahu nih, kok nggak amanah gimana, Cak WP? Jadi, Cak, sama harus tahu kenapa MotoGP machine itu dihancurkan. Biasanya ya harusnya dihancurkan atau ada beberapa yang display. Karena pajak di Jepang itu sangat mahal, Cak. Untuk barang-barang bekas itu sangat mahal. Jadi kalau sambil membuang kulkas, membuang sampah-sampah, itu ada yang namanya nilai. Jadi ada pembayaran. Harus bayar aja intinya gitu. Jadi ada pajak di sana yang sangat besar. Jadi itulah kenapa dari Jepang sendiri biasanya dengan kondisi yang seperti itu, daripada membebani biaya, maka biasanya pabrikan Jepang yang mungkin secara umum ya mereka tidak ingin terbebani oleh dana-dana yang nggak perlu, maka mereka akan menghancurkan atau scrapping bahasanya. Jangankan MotoGP machine, Jepang ini memang memiliki policy di mana jika motor mereka sudah nggak digunakan, jangan usah jauh-jauh lah, motor tes di Indonesia aja yang sampean lihat-lihat Spysuit itu kan motor tes. Dan itu ternyata dari beberapa informasi kita dapatkan adalah bahwa semua motor tes itu di scrapping atau mungkin ada juga dihibahkan ke dealer. Nah, ini adalah special case, tapi secara umum di scrapping atau dihancurkan. Ibu pernah jajal waktu itu, ada salah satu moge pabrikan yang kita katakan statusnya adalah tes, ya tes bike, jadi istilahnya itu adalah produk untuk tes saja. Ternyata kita tidak boleh membelinya. Ibu sempat ingin berniat membeli gitu ya, kita beli, tapi ternyata nggak boleh. Jadi dari pihak Jepangnya memang polisinya adalah scrapping atau dihancurkan. Nah, Ibu curiga, Cak, untuk yang Gesik RR ini sama. Sepertinya ada oknum yang tidak amanah dan mereka bukannya menghancurkan, bukannya di scrapping atau dihancurkan, tapi dijual, diambil oleh mereka. Ini yang membuat kita juga cukup kaget bagaimana sekelas Suzuki bisa kebobolan motor mereka yang harusnya rahasia, motor mereka yang harusnya dijaga ketat dari sisi komponennya, tapi ternyata jebol, ternyata bobol, dan sekarang dijual secara umum, secara publik ya, secara publik ke luar, bisa kita bilang black market, tapi ya faktanya begitu. Jadi teman-teman kalau tertarik, monggo sambangin saja akunnya yang tadi WP sudah share ke sampean. Ternyata sudah ada perintilan Gesik RR Suzuki yang dijual bebas, MotoGP loh, Cak, ini MotoGP prototype ya. Dan WP juga penasaran sih kalau sampean beli buat apa, karena kan nggak bisa dipakai juga komponennya. Ya semuanya komponen ini nggak bisa dipakai karena prototype ya. Dari sasisnya, swing armnya, engine-nya, kalipernya, disc brake-nya itu semuanya prototype yang tidak matching dengan motor lainnya. Ya itu konfirmasi yang kedua buat sampean semuanya. Hot ya, parah ya. Nah kemudian, Cak, untuk Marc Marquez. Nah ini yang paling hot, Cak. Jadi, Cak, konfirmasi dari Dani Pedrosa dari kacamata dia, Marc Marquez, jika memang ada meeting dan diduga Marquez ini sudah melakukan meeting di Jepang. Pada saat dia datang kemarin di hari Selasa atau Rabu, diduga sudah melakukan meeting dengan pabrikan Jepang atau dengan Honda maksudnya ya. Dan Dani sangat curiga atau Dani memberikan konfirmasi, Dani Pedrosa maksudnya saya, bahwa dari kacamata dia, pembalap datang kemudian ada meeting, itu hal yang nggak wajar. Karena pada saat mereka datang ke sebuah seri atau race, biasanya semua pembalap pada kondisi race mode, bukan untuk official atau bukan untuk kantoran. Dan inilah yang digarisbawahi oleh dari Pedrosa, bahwa sepertinya memang ini adalah kondisi yang sangat spesial tentang membahas masa depan dengan Marquez. Ini dia juga, Cak, mengenai kepindahan Marquez dari Honda. Dan tahu nggak sampean, ini sekarang media lagi bener-bener hot ya, membahasnya tuh, wah, menggodoknya bener-bener kita bikin pusing. Karena kenapa? Ini ada lagi, Cak, di mana Marquez, sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa Marc akan meninggalkan Honda, leaving Honda to join Gresini Ducati. Dan ternyata dari beberapa rumor yang masuk saat ini, media luar di Spanyol, di Italia, ternyata Honda ini akan memberikan semacam keleluasan bagi Marc untuk meninggalkan Honda, tapi hanya sementara, Cak. Artinya Marc dibebaskan. Tahun depan itu meninggalkan Honda, tapi pada kondisi akan diikat. Nah ini juga bingung ya. Jadi ternyata kalau bahasanya dari para media adalah Marquez ini akan disewakan ke Gresini. Itu kabar yang sangat menarik dan juga
kayaknya kok rasanya kok kayak aneh, kayak nggak masuk gitu ya. Tapi memang itu, pertanyaannya adalah kenapa Mark kok disewakan dan kenapa Mark mau. Jadi Cak, dari rumor media luar ya maksudnya ya, memang Marquez ini dirumorkan akan betul-betul meninggalkan Honda, tapi statusnya adalah disewakan. Jadi semacam kayak sementara aja. Ini dilakukan dan disetujui oleh Marquez untuk menghindari penalti yang sangat besar. Karena Marquez kan diikat sampai dengan tahun depan. Dan ternyata dikalkulasi dengan gaji dia sekitar 13 juta US dollar atau setara dengan 215-an miliar. Dendanya luar biasa besar dan untuk menghindari itu, maka Marquez mau secara status dia akan hanya setahun saja meninggalkan Honda. Di tahun 2025 akan kembali lagi kepada Honda. Itu rumornya. Kenapa itu dilakukan? Dari beberapa rumor Marquez akan mau itu sebab Honda berjanji akan memperbaiki semuanya di tahun depan, baik timnya, baik semuanya ya, artinya motornya, pendukungnya, teknisinya nanti akan bergerak di tahun depan. Karena Marquez butuh motor yang kompetitif, Marquez nggak bisa menunggu sehingga Honda memberikan izin, tapi akan kembali di tahun 2025. Ini memang cukup konyol ya, rumor yang konyol, rumor yang memang menarik, tapi ya sebenarnya nggak make sense. Maksudnya ya dengan dia sudah nyaman, taruhlah Cak, dia kencang dengan mesin Ducati, tiba-tiba disuruh balik ke Honda yang gambling lagi, kayaknya nggak make sense gitu ya. Tapi ya itulah yang namanya isu, rumor yang sangat kencang dan sekarang ini memang sudah tersiar kabar di media-media luar. Tinggal kita tunggu saja seperti apa nanti konfirmasinya, apakah betul demikian. Dan kita tentu saja nggak tahu, soalnya kan semuanya behind the desk ya, di belakang meja, under table. Tidak akan mungkin dikatakan, oh nanti hanya setahun ya, setelah itu aku balik ke Honda, nggak mungkin. Tapi pasti pengumumannya hanya satu, dia akan meninggalkan Honda atau akan tetap bersama Honda. Tapi seolah-olah begitu, tapi 2025 akan balik ke Honda. Ini kita coba pantau saja. Yang jelas akan ada konfirmasi nanti, tapi kita lihat dulu Cak. Soalnya jika Motegi nggak diumumkan, bisa saja pada next race dan bisa saja mungkin di Mandalika, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dari Pedrosa cukup curiga bahwa Marquez memang sedang menggodok mengenai statusnya di Honda, kontraknya di Honda. Itu konfirmasi dari Dani Pedrosa melihat dari beberapa isu dan meeting yang dilakukan oleh Marquez dan juga Honda. Ini ada semacam pertanyaan kepada Ducati dan juga kepada Gigi D'Alina. Seandainya kondisi Jorge Martin yang luar biasa ini, kan dia tahu Martin saat ini sudah mulai mendekati Pecco dengan kondisi yang luar biasa secara status untuk performanya dan gapnya sekarang hanya 13 poin. Apakah dari Ducati tim nanti akan memberikan tim order kepada Martin untuk mengalah kepada Pecco? Nah, itu pertanyaan sangat kencang dilemparkan kepada Ducati. Tentu saja ini sesuatu hal yang maklum ya, maksudnya pertanyaan wajar karena biasanya pabrikan akan lebih suka yang menang adalah tim factory, bukan tim satelit. Akan tetapi ternyata dari konfirmasi Ducati untuk tim order tidak akan ada selama persaingan antara Ducati. Jadi antar Ducati dan Ducati, kecuali nih taruhlah Pecco nih berlaga dengan Honda atau Yamaha ya, musuh mereka, kemudian Martin kerecokin dan mengancam posisi dari Pecco atau mengancam posisi Ducati untuk bersaing dengan Honda dan Yamaha, maka akan ada tim order untuk Martin mengalah. Tapi jika Martin dan Pecco akan berlaga dan bersaing untuk title juara dunia, tetap mereka akan dipersilahkan bersaing karena ini adalah Ducati dan Ducati ya. Jadi artinya ya peramak juara nggak masalah, toh juga mesinnya mesin Ducati. Itu konfirmasi dari Ducati. Pertanyaan sampean mungkin yang mengenai itu juga terjawab dari sini Cak ya. Kemudian Kang Mas, WP akan sedikit memberikan pencerahan kesampaian yang hot banget. Asli Cak, pembahasan Dani Pedrosa tentang keanehan suspensi. Jadi Kang Mas, sampean tahu nggak? Ternyata ada konfirmasi dari Dani bahwa pada saat dia mengikuti Pecco Bagnaia, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ya, jadi Dani Pedrosa saat ini bikin penasaran kita semuanya karena ada pernyataan mengenai keanehan suspensi pada Ducati Cak. Karena pernyataan Dani ini tidak banyak di-up oleh media besar dan hanya segelintir media yang membahas ini. Namun Motorcycle membahas dengan judul yang sangat membuat kita penasaran, yaitu Ducati dicurigai menyembunyikan sistem yang membuat ban motor tetap di tanah. Dani memang hebat sih Kang Mas ya. Kalau sampai nanya mengenai Dani ini, dia sangat jeli, tidak ada yang membantah itu. Talenta alami dan juga sangat teliti serta presisi membuat KTM melesat soal performa. Dari sanalah rider asal Sabadell ini memberikan begitu banyak informasi Cak, sehingga kita pun orang awam jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan MotoGP. Dan yang terbaru saya harus tahu, ternyata saat latihan MotoGP India Grand Prix kemarin, Dani menyatakan sesuatu yang pantas untuk kita simak karena doi nge-share penglihatannya. Nah, ini menarik Cak. Jadi Cak, Dani begitu jeli memperhatikan perubahan yang dilihatnya saat mengikuti Pecco. Menurut Dani, ada pergerakan pantulan roda belakang Desmosedici GP23 milik Pecco yang nggak normal. Sama catat nih Cak, kata dari
Dani Pedrosa pergerakannya nggak normal. Jadi menurutnya pantulan dari suspensi Desmo Sedici tidak wajar dan ini beda dibandingkan dengan motor lain. Berikut kata Dani Pedrosa yang patut sampean simak. Pantulannya terjadi pada roda Ducati. Aku tidak tahu apakah kalian bisa melihatnya, tapi aku melihatnya dengan jelas saat mengikutinya di Misano. Aneh sekali, pantulan itu tidak wajar. Mereka pasti telah melakukan sesuatu yang belum kami analisa secara mendalam. Mungkin itu berhubungan dengan suspensi atau box belakang, mengacu pada salat box mesin Desmo. Karena aku lihat saat roda cenderung terangkat, ada sesuatu yang membantu supaya ban tetap terjaga kontak dengan tanah. Dan ini menimbulkan beberapa pantulan aneh atau pergerakan yang tidak wajar. Nah, itu Cak yang dikatakan Dani Pedrosa. Sekarang pertanyaannya Kang Mas, itu maksudnya Dani ku opo maksudnya? Kok ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil, gak wajar, beda dibandingkan dengan motor lain. Ini patut kita baca. Ini sangat menarik karena IWB juga cukup tertarik dengan pernyataan Dani Pedrosa ini. Jadi gini Kang Mas, dari pernyataan tadi bisa kita simpulkan, Dani melihat pada saat dia di belakang Pecco pada race Misano kemarin, melihat adanya pergerakan yang aneh pada bagian ban belakangnya. Jadi jika kita analisa, sepertinya ini berhubungan dengan suspensi mungkin ataupun salat box belakangnya nih Cak. Kalau kita lihat ini adalah mass damper dan kita semuanya tahulah. Dan pada dasarnya mass damper atau box belakang ini bertujuan untuk meredam getaran dan juga menambah downforce ban belakang. Tetapi Dani melihat bukan hanya itu. Pergerakan yang terjadi pada mesin Desmo Sedici GP23 milik Pecco Bagnaia ini seperti kayak ada mekanisme khusus. Teman-teman harus tahu ya, pada saat MotoGP mesin digeber, kemudian masuk tikungan pada kecepatan 300 km per jam atau 340 km per jam. Sebenarnya pasti sering lihat ya, teman-teman ya atau pembalap MotoGP dari kecepatan segitu mereka harus hard braking keras karena harus menggunakan gigi satu untuk melibas tikungan sempit. Nah, di sana sangat sering sekali kita melihat bagaimana ban belakang sampai terangkat. Nah, menurut informasi Dani, dia menemukan bahwa reaksi yang diberikan oleh motor Pecco berbeda. Di mana sepertinya pada saat mau stupi, maka motor ini berusaha keras bannya itu untuk tetap di tanah. Ini menarik sekali, hingga detik ini belum ada konfirmasi apapun baik dari tim Ducati ataupun dari Dorna, semuanya silent. Kita juga sangat penasaran ya, ini Dani mengatakan demikian tapi kenapa nggak ada investigasi? Apalagi regulasi MotoGP semua ya, balapan itu ada yang namanya scruting ya. Jadi pada saat pembalap sudah race kemudian akan ada pengecekan setelahnya. Jadi apakah memang ini adalah sebuah mekanisme ilegal atau legal harus dibuktikan. Sebab jika mekanisme ini tanpa ada elektronik yang mengintervensi maka semuanya legal. Tidak ada larangan dan itu legal. Boleh Cak. Selama mekanisme bukan dibantu oleh elektronik maka semuanya legal. Kita ngomongin mengenai Ducati dan gigi itu selalu tidak jauh dari inovasi. Kita harus berikan acungan jempol sebenarnya buat Ducati ini, buat Gigi D'Alina yang otaknya cerdas juga, tapi memang Ducati ini atau Gigi ini adalah salah satu orang jenius yang selalu bisa mencari celah berdasarkan regulasi MotoGP. Selama nggak dilarang, dia akan mencari celah untuk mengimprove motornya dan ini masih misterius. Sekali lagi, ini masih misterius. Pergerakan atau memantul aneh pada ban belakang dari Pecco ini masih menjadi sesuatu hal yang misterius karena nggak ada jawaban yang pasti karena silent semuanya, diam semuanya. Tapi yang jelas ini tetap kita pantau Cak, karena IWB juga penasaran. Sekelas Dani Pedrosa ini kok ini luar biasa juga ya Dani ya. Sekelas dia ini kayaknya memang luar biasa, pembalap ini jeli banget, dia presisi, bahkan membalap di belakang pembalap lain yang kecepatannya gila. Harus fokus benar karena kan dengan kecepatan itu tidak boleh ada kesalahan sepersekian mili detik aja pergerakan. Dia bisa mengamati Cak. Gila ya Dani ya. Nah Kang Bro, jadi ini adalah informasi juga tambahan buat sampean. Bagaimana hari ini sudah kelar free practice pertama. Hari pertama maksudnya Cak ya. Jadi free practice pertama kedua kelar. Dan di sini di Motegi Jepang bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang tetap Cak, pabrikan Jepang hari ini amsyong Kang Mas. Jadi ini adalah tantangan tentunya karena kita lihat bahwa free practice pertama ternyata tetap ya Ducati dan juga KTM. Bisa kita pastikan Joan Mir sedang menggunakan motor prototipe 2024. Jadi teman-teman jangan salah, motor prototipe ini artinya adalah motor yang bukan menggunakan mesin yang baru ya, tapi sasisnya, beberapa komponennya itu menggunakan yang versi 2024. Jadi yang pertama Kang Mas kita bisa lihat pada free practice hari ini pagi, Jorge Martin menorehkan waktu 1 menit 45.192 detik dan menjadi pembalap terkencang. Lalu Marco Bezzecchi, kemudian Pecco Bagnaia, dan kelima Joan Mir, kemudian Brad Binder, dan ketujuh Maverick Viñales, dan 8 Jack Miller, kemudian 9 Fabio Quartararo, 11 Johann Zarco,
Franco Morbidelli 12 dan Marc Marquez hari ini nangkring di posisi ke-13. Dan informasi buat sampean, Alex Rins hari ini ternyata masih menjadi pembalap terbuncit dan memang rumornya Rins masih merasakan kesakitan. Nah, ini adalah hasil dari free practice kedua dan sampean bisa perhatikan di sini bahwa untuk lap time-nya ternyata improve-nya luar biasa banyak. Kita perhatikan sebelumnya di angka 1 menit 45, maka hari ini Brad Binder menjebol, menorehkan waktu 1 menit 43.489 detik. Ini artinya all time record Lorenzo bobol hari ini. All time record Lorenzo yang menorehkan waktu 1 menit 43.790 detik itu kalah hari ini, sudah ditumbangkan oleh Brad Binder dan juga Pecco Bagnaia, termasuk juga Alex Espargaro menumbangkan lap time dari Lorenzo. Jadi all time record hari ini ada 3 pembalap yang sudah menumbangkan dengan motor 2023, yakni Brad Binder, Pecco dan juga Alex Espargaro. Lalu kelima Marco Bezzecchi dan keenam Viggi Antonio, 7 Johann Zarco dan 8 Maverick Viñales. Lalu Pol Espargaro, 10 Jack Miller, 11 Miguel Oliveira dan 12 adalah Joan Mir. Joan Mir menjadi pembalap Jepang terkencang, maksudnya pembalap dengan motor Jepang maksudnya terkencang, karena setelahnya kita lihat hari ini Fabio Quartararo juga suffering kesulitan. Fabio bahkan mengalami crash yang sangat keras, dia terbanting sangat keras. Fabio hanya pincang saja dan hari ini hanya mampu menorehkan waktu terbaik di angka 1 menit 44.520 detik dan nongkrong di posisi 13, sementara Marc Marquez dia crash. Dan kemudian Franco Morbidelli, Cal Crutchlow 16, Roy Fernandez dan 18 Nakagami, 13-19 Fernandez dan terakhir ternyata Alex Rins. Itu aja update teman-teman bersama semuanya, dan kalau teman suka video ini sampai like, share dan subscribe. Ojo lali sampai sholat 5 waktu, kan ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.